Hai semua, Assalamualaikum. Video kali ini aku mau berbagi resep pizza jualan aku. Dijamin ini rasanya enak banget. Alhamdulillah selalu dapat komentar positif dari customer. Di video ini aku mau berbagi resepnya supaya kalian juga bisa usaha kecil-kecilan seperti aku ini ya. Buat yang penasaran sama resepnya, simak terus ya videonya. Oke, di sini aku udah siapkan 400 gram tepung terigu protein tinggi, 200 gram tepung terigu protein sedang. Ini aku mix. Kemudian di sini aku siapkan juga air. Untuk airnya aku memakai air es, 1 butir telur, 30 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, lalu ada 30 gram margarin, dan ada sedikit garam. Yang pertama, tuangkan tepung terigu. Ini aku mix dari cakra kembar dan juga tepung terigu segitiga ya. Untuk bahannya di sini aku pakai yang premium. Kemudian masukkan bahan kering semua. Lalu ada ragi instan dan juga gula pasir. Ini aku aduk dulu ya sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, sekarang aku akan memasukkan bahan cair. Yang pertama aku akan masukkan 1 butir telur. Aku pakai 1 butir telur utuh. Untuk telurnya boleh suhu ruang, boleh juga suhu dari kulkas ya. Nah ini aku pakai air es juga. Aku tidak memberi patokan untuk airnya berapa mili. Nanti di sini kalian bisa lihat ya konsistensi adonannya itu seperti apa. Tuangkan air sedikit demi sedikit sampai membentuk adonan. Sekarang aku akan ganti mengaduknya menggunakan tangan supaya aku lebih tahu konsistensi adonannya itu seperti apa. Sebelumnya aku udah cuci tangan dulu ya, ini udah bersih, jadi jangan khawatir. Tuangkan airnya kembali sampai membentuk adonan ya, ini diuleni aja terus seperti ini. Kalau udah tercampur rata dan membentuk sebuah adonan, masukkan margarin dan juga garam. Untuk garamnya di sini aku pakai setengah sendok teh ya. Kemudian ini aku uleni menggunakan mixer. Karena menggunakan tangan itu pasti butuh waktu yang lama, jadi aku ganti menggunakan mixer ya. Untuk membuat adonan roti seperti ini, aku menggunakan speed paling rendah. Aku hanya menggunakan speed nomor 1 ya, jadi jangan terlalu kencang, takutnya nanti mixernya bakalan patah. Jika udah tercampur semua seperti ini glutennya udah terbentuk ya. Aku akan matikan aja mixernya. Membuat adonan pizza seperti ini berbeda dengan membuat adonan donat. Kalau adonan pizza, teksturnya sedikit kasar dan tidak terlalu lembek. Jadi masih agak kasar sedikit ya. Kalau misalkan adonan donat itu harus benar-benar kalis elastis. Kemudian ini adonannya akan aku bagi-bagi menjadi 5 bagian. Nah ini tangannya jangan lupa ya dioles menggunakan minyak supaya tidak lengket. Sekarang akan aku timbang masing-masing beratnya 200 gram. Oke, ini udah 200 gram. Kemudian aku akan bulatkan ya supaya nanti mudah saat membentuknya. Timbang semua sampai selesai ya, berat masing-masing 200 gram. Nah, ini aku ambil satu adonan. Akan aku bentuk seperti roti pizza. Di sini aku akan menggunakan bantuan rolling pin. Letakkan adonan di alas kerja. Nah, bulatkan dulu seperti ini ya supaya nanti hasilnya itu bagus. Kalau udah, sekarang aku akan pipihkan menggunakan bantuan rolling pin seperti ini. Nah, jadi pelan-pelan aja digilas maju mundur. Kemudian dibalik, diputar sisinya, pokoknya sampai membentuk adonan. Ini aku kisaran 22 cm ya. Nanti jika sudah terbentuk bulat, akan aku pindahkan ke dalam loyang. Nah, sekarang aku akan menggunakan bantuan tangan untuk lebih bulatnya lagi, supaya lebih mudah ya untuk mencetaknya. Jadi aku tidak langsung memasukkannya ke dalam cetakan, karena nanti akan memakan waktu, jadi lebih baik menggunakan rolling pin ya.
Jika tidak punya rolling pin, bisa dipipihkan aja menggunakan tangan. Oke, sekarang aku akan masukkan ke dalam cetakan pizza atau loyang pizza seperti ini. Nah, ini enak banget, tinggal diratakan aja atau disesuaikan untuk loyangnya. Jangan lupa loyangnya diolesi menggunakan margarin ya, supaya tidak lengket. Nah, ini dia udah selesai semuanya aku cetak. Di sini aku nggak punya banyak loyang pizza, jadi aku pakai loyang kue kering. Setelah itu, aku diamkan dulu sekitar 5-10 menit. Kemudian ini pinggirannya dan tengahnya itu aku tusuk-tusuk menggunakan garpu ya, supaya nanti rotinya ketika dipanggang tidak menggembung. Setelah selesai semuanya ditusuk-tusuk seperti ini, kemudian aku akan istirahatkan dulu ya, ini selama 30 menit. Setelah 30 menit baru dipanggang. By the way, mohon maaf sekali ya, aku lupa banget menyalakan kamera saat mau pertama kali memasukkannya ke dalam oven. Jadi, sebelum dipanggang, ovennya itu harus sudah panas ya, dipanaskan dulu selama 15 menit, kemudian panggang roti pizzanya. Di sini aku memanggangnya setengah matang seperti ini udah bisa diangkat ya. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 8 menit. Nah, ini udah selesai semuanya aku panggang, ini rotinya udah setengah matang. Jadi aku bikin rotinya itu setengah matang dulu seperti ini, nanti baru dipanggang lagi bersama dengan toppingnya. Jadi jika sewaktu-waktu ada orderan dadakan, kita udah punya stok rotinya ya. Nah, sekarang aku akan bikin topping pizzanya. Di sini untuk sausnya udah pernah aku cantumkan ya di resep pizza aku yang dulu. Kalian bisa scroll ke bawah. Itu ada saus pizzanya sama persis dengan saus pizza ini. Tadinya mau aku gabungkan di sini jadi satu, tapi takut videonya itu terlalu lama, akhirnya aku nggak jadi ya. Ini itu percampuran antara saus bolognese dan juga saus tomat. Nah, untuk pemberian toppingnya ini sesuai selera aja. Di sini aku pakai jagung manis yang udah direbus, kemudian ada sosis dan juga bawang bombay. Dan ada satu tambahan lagi yang nggak boleh ketinggalan, yaitu paprika. Rasanya kurang banget ya kalau bikin pizza itu nggak ada paprikanya, menurut aku kurang harum gitu. Tapi sesuai selera masing-masing aja, biasanya ada yang suka paprika atau enggak. Oh iya, aku juga menambahkan oregano ya, aku masak bareng saus pizzanya untuk oreganonya. Boleh menggunakan parsley juga. Kemudian beri parutan keju di atasnya secukupnya aja. Nah, ini yang aku gunakan keju biasa ya, jadi aku nggak pakai mozzarella. Untuk loyang yang satunya nanti aku pakai keju leleh, aku pakai quick melt. Kalau mau menggunakan keju mozzarella pasti jauh lebih enak ya. Tapi kali ini untuk pizza ekonomis jadi aku nggak pakai keju mozzarella. Untuk memberi kesan lebih cantik, di sini aku memberi paprika warna hijau ya supaya makin segar. Oke, ini udah selesai. Sekarang yang terakhir aku akan beri mayones di atasnya. Nah, ini udah siap untuk dipanggang. Untuk loyang yang satu ini juga sama. Di sini aku kejunya diparut ya. Ini aku pakai keju quick melt. Jadi nanti kejunya itu lumer. Buat yang mau tahu budgetnya berapa dan harga jual berapa, nanti bakalan aku tulis ya di kolom deskripsi. Pada saat kita memberi topping pizza seperti ini, sebaiknya sudah memanaskan oven ya. Di sini aku udah memanaskan oven kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi ovennya ini udah panas. Kemudian panggang pizzanya karena ini dua loyang, jadi aku panggangnya di rak paling atas dan di rak tengah ya. Panggang pizza di api sedang kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini pizzanya udah mateng. Langsung aku keluarkan dari oven ya. Dalam kondisi panas-panas, oles pinggiran roti menggunakan margarin supaya tampilannya mengkilat. Nah, ini pizzanya bagus banget ya teman-teman. Ini tuh enak banget rasanya. Garing di luar, lembut di dalam. Pokoknya kulitnya itu pas banget menurut aku. Dan jangan overcook juga ya. Nanti kalau misalkan overcook juga bakalan keras. Jadi dikira-kira aja untuk tekstur kematangannya. Kalau seperti ini menurut aku udah pas banget ya. Dapat warna coklatnya, jadi pizzanya itu nggak pucat gitu.
Nah ini akan aku tester dulu ya, ini tuh beneran enak banget. Untuk rotinya juga pas banget, tidak terlalu tebal. Apalagi dicocol menggunakan saus sambal seperti ini rasanya enak banget karena saus pizza yang aku bikin ini gak pedes ya, jadi aku skip untuk saus sambalnya. Jika untuk jualan, boleh dikemas menggunakan kardus pizza seperti ini, kemudian tambahkan saus sambal di dalamnya. Oke, kurasa segini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang mau usaha. Bisa banget ya usaha jualan pizza seperti ini. Untuk pizza yang satu ini juga requestan dari salah satu customer aku. Alhamdulillah responnya itu positif. Mereka pada suka, bahkan yang katanya nggak suka pizza, mereka jadi doyan. Cukup sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.